Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, kembali lagi di channel Fauzi NCN. Kali ini kita akan kembali membahas salah satu karakter viral yang tariannya sering diikuti oleh banyak orang di platform TikTok. Karakter ini diberi nama atau julukan sebagai keju joget. Seperti biasa, semua yang viral di kalangan netizen pasti akan selalu menimbulkan rasa penasaran dan pertanyaan bagi kita. Kenapa karakter berbentuk segitiga berwarna kuning dengan tarian yang sederhana ini bisa disukai dan ditiru oleh banyak orang? Karena keviralannya, beredar berbagai macam teori konspirasi horor dan seram tentang asal-usul dan kisah keju joget ini. Kali ini kita akan membahas beberapa teori tersebut, serta kita akan mencoba mencari tahu asal-usul yang sebenarnya dari karakter yang satu ini. Keju joget merupakan karakter berbentuk segitiga dengan sepasang tangan dan kaki layaknya manusia. Warna tubuhnya dominan kuning dengan lengan dan kaki berwarna hitam, menggunakan sarung tangan putih dan sepatu berwarna merah. Karakter ini sebenarnya lebih cocok disebut sebagai segitiga joget daripada sebuah keju, karena memang tubuhnya berbentuk segitiga dengan permukaan tubuh yang mulus dan tidak memiliki lubang-lubang, layaknya keju yang kita kenal di dalam film kartun. Namun masyarakat Indonesia menyebutnya sebagai keju. Karakter ini memiliki tarian yang sangat unik dan khas, yaitu menggerakkan tangan ke depan dan ke belakang bergantian, serta lutut yang ditekuk diiringi dengan musik DJ. Matanya yang besar dengan tatapan kosong, serta terdapat senyum lebar menghiasi bagian wajahnya. Meski terlihat lucu dan menghibur, ternyata karakter yang satu ini juga mempunyai berbagai teori seram dan horor. Kisah dan teori yang beredar tersebut sampai sekarang masih belum terbukti kebenarannya, namun tetap menarik untuk dibahas. Apa saja teori konspirasi dan kisah horor terkait dengan karakter yang satu ini? Mari kita bahas satu persatu. Teori pertama mengatakan bahwa keju joget mengandung kekuatan hipnotis dan sihir di dalam videonya, di mana kekuatan ini mampu mempengaruhi siapa saja yang melihatnya, agar merasa simpati dan tertarik untuk menonton dan mengikuti gerakannya. Karena normalnya, kita akan merasa mudah bosan untuk melihat karakter yang hampir tanpa ekspresi melakukan gerakan sederhana secara berulang-ulang. Namun hal ini seolah tidak terjadi pada karakter yang satu ini. Justru banyak orang yang menikmati bahkan mengikuti gerakannya. Pengaruh hipnotis dan sihir ini diyakini ditimbulkan karena adanya sosok iblis yang merasuki karakter keju joget yang satu ini. Iblis ini menyita perhatian dan pikiran siapapun yang melihatnya, agar tetap berdiam diri di depan layar smartphone menyaksikan video yang satu ini. Bahkan di YouTube sendiri, beredar berbagai versi video keju joget dengan durasi yang sangat panjang, mulai dari 3 jam, 10 jam, bahkan 100 jam. Diyakini sang iblis menggunakan video ini untuk memaksa manusia agar lupa akan waktu. Terlepas benar atau tidaknya, menghabiskan waktu selama berjam-jam hanya untuk melihat dan mengikuti tarian karakter yang satu ini adalah suatu perbuatan yang sia-sia. Teori yang satu ini seakan-akan mengingatkan kita bahwa jangan sampai kita membuang waktu hanya untuk bermain dan menyaksikan video melalui smartphone masing-masing. Teori dan kisah horor yang kedua bercerita tentang kejadian aneh yang akan dialami oleh orang-orang yang menonton video keju joget pada pukul 3 pagi. Dikatakan bahwa siapa saja yang mendengarkan lagu ini tepat pada pukul 3 pagi, di saat keadaan sekitar sedang sepi dan lampu dimatikan, maka pada 30 menit setelahnya, video keju joget tersebut akan berubah secara tiba-tiba, di mana latar video akan menjadi gelap, dan mata sang keju akan berubah menjadi merah, serta mulutnya akan tersenyum, menampakkan gigi tajam yang mengerikan. Saat melihat hal tersebut, orang-orang pasti akan refleks untuk mematikan videonya. Namun hal itu sudah terlambat. Diyakini iblis yang merasuki setiap video keju joget akan mewujudkan dirinya di dekat kita. Dia akan memberikan tanda dengan membunyikan pintu, dinding, lemari, dan lain sebagainya. Dan apabila kita mendekati sumber suara tersebut, kita akan bertemu langsung dengan sosok iblis yang merasuki video keju joget. Bagaimana? Apakah kalian berani untuk membuktikan teori ini sendirian dengan menonton video keju joget tersebut tepat pada jam 3 pagi?
Kita lanjut ke teori konspirasi yang ketiga. Bicara tentang segitiga dan iblis, biasanya sebagian orang akan melakukan cocokologi dengan salah satu organisasi paling kontroversial, yaitu Illuminati. Illuminati diyakini oleh sebagian orang sebagai suatu organisasi yang bergerak secara rahasia untuk mengatur dan menguasai dunia, serta membuat tatanan dunia baru di mana mereka identik dengan simbol segitiga dengan mata satu di bagian tengahnya. Simbol ini melambangkan persekutuan mereka dengan sang iblis yang memiliki tujuan hampir sama dengan Illuminati, yaitu menciptakan tatanan dunia baru tanpa adanya agama di muka bumi. Karena bentuknya hampir mirip dengan simbol Illuminati ini, bagian orang berpendapat bahwa keju joget ini merupakan suatu bentuk propaganda rahasia untuk mempengaruhi dan merusak manusia, dengan menghipnotis manusia untuk terpengaruh oleh tarian dari sang keju joget. Untuk mencapai tujuannya, Illuminati memang selalu melakukan aksinya secara rahasia dan terselubung. Bahkan ada yang mengatakan beberapa anggota mereka telah banyak tersebar dan menempati posisi-posisi penting di lapisan masyarakat, seperti pejabat, artis, dan tokoh-tokoh terkenal lainnya. Hal ini bertujuan untuk mempermudah mereka dalam mempengaruhi masyarakat dalam jumlah yang banyak. Teori konspirasi keempat. Setelah dianggap sebagai pembawa pengaruh hipnotis bagi siapa saja yang menontonnya, video yang satu ini juga dianggap berkemungkinan membawa wabah penyakit yang aneh, yaitu penyakit yang menyebabkan seseorang menari tanpa henti. Terdengar lucu bukan? Namun sebenarnya, zaman dahulu ada penyakit serupa yang menyebabkan manusia berjoget tanpa henti, hingga menyebabkan kematian. Peristiwa ini terjadi pada tahun 1518, tepatnya di daerah Starsburg yang merupakan salah satu bagian dari Kekaisaran Romawi Suci. Wabah menari ini awalnya diderita oleh seorang wanita bernama Mirsistrovia pada bulan Juli 1518. Saat itu Mirsistrovia berperilaku aneh secara tiba-tiba, di mana ia akan menari meski tanpa iringan musik selama 4-6 hari tanpa henti. Kejadian ini terus berulang. Bahkan meski orang-orang di sekitar mencoba untuk menghentikannya, dia akan memberontak dan kembali menari secara membabi buta. Anehnya perilaku ini menular kepada orang lain. Dalam kurun waktu seminggu saja, tercatat sekitar 34 orang terkena wabah ini. Dan dalam 1 bulan, bisa mencapai 400 orang, di mana semua korbannya didominasi oleh para wanita. Beberapa dari mereka berakhir meninggal karena serangan jantung, stroke, dan kelelahan akibat tidak bisa mengendalikan tubuhnya. Dalam satu periode, wabah ini bisa memakan banyak sekali korban jiwa. Dalam satu laporan menunjukkan sekitar 15 orang meninggal setiap harinya karena wabah ini. Jika diperhatikan, pola wabah ini menyerupai dengan fenomena yang terjadi saat ini, di mana banyak orang yang suka mengikuti tarian-tarian yang viral di internet, dan rata-rata yang melakukannya adalah wanita. Setelah membahas semua teori konspirasi di balik video keju joget, sekarang mari kita bahas mengenai asal-usul sebenarnya video ini dan kenapa ia bisa viral sampai sekarang. Apabila kita mencari di YouTube dan internet, maka akan cukup sulit untuk menemukan penjelasan yang lengkap terkait asal-usul karakter yang satu ini. Namun ada salah satu video yang diupload oleh channel Dancing Triforce yang diperkirakan menjadi awal mula munculnya karakter keju joget. Channel ini membuat video animasi singkat yang bertemakan parodi atau jokes dari alur cerita suatu game yang berjudul The Legend of Zelda. Buat yang belum tahu, The Legend of Zelda adalah salah satu game fantasi petualangan yang dibuat untuk platform game Nintendo. Lantas, apa kaitan antara keju joget dengan game ini? Jadi di dalam game The Legend of Zelda, ada sebuah artifak yang disebut sebagai Triforce, yaitu item berupa 3 buah segitiga berwarna emas. Artefak ini menjadi sumber kekuatan di dalam game dan harus dikumpulkan untuk membantu menyelesaikan misi. Masing-masing segitiga memiliki nama tersendiri. Segitiga yang berada di bagian puncak atas disebut sebagai Triforce of Power atau Triforce kekuatan. Segitiga yang di sebelah kanan disebut sebagai Triforce of Courage atau Triforce keberanian. Dan yang ada di sebelah kiri disebut sebagai Triforce of Wisdom atau Triforce kebijaksanaan. Nah, di dalam channel Dancing Triforce ini, ketiga item segitiga tersebut dibuat sebagai karakter lucu dengan bentuk dan kepribadiannya masing-masing. Dan yang dianggap sebagai keju joget kemungkinan adalah Triforce of Courage atau Triforce keberanian. Hal ini berdasarkan pada salah satu videonya yang berjudul The Legend of Zelda: The Light of Courage Part 2.
Pada video parodi ini, terlihat Zelda bersama beberapa karakter tengah berkumpul mengelilingi sebuah benda berbentuk segitiga berwarna kuning yang mirip dengan keju joget. Pada video tersebut, terdapat adegan di mana si segitiga berjoget dengan menggerakkan kaki dan tangan yang sama persis dengan video keju joget yang saat ini sedang viral. Karakter-karakter lain yang di sekitarnya juga ikut berjoget, bahkan ada yang sampai tergeletak di tanah. Berikut cuplikan singkat dari adegan video tersebut. A true hero seeks neither fame nor fortune, only the courage which he needs in which to fight. Karena video ini, di luar negeri sana bermunculan banyak sekali parodi dan meme dari Triforce, dan lebih dikenal sebagai Triangle Meme, atau meme segitiga. Nah, pada tahun 2021, video ini mulai dikenal di Indonesia dan dijadikan meme dengan menambahkan musik DJ yang seirama dengan gerakannya. Namun pengguna TikTok di negara kita lebih suka menyebutnya dengan keju joget dibandingkan segitiga berjoget. Padahal bentuknya lebih mirip logam segitiga berwarna keemasan ya. Nah, bagaimana pendapat teman-teman semua tentang asal-usul dari karakter pada salah satu video yang tengah viral saat ini? Jika teman-teman punya pendapat atau fakta dan kisah menyeramkan lain yang terkait dengan keju joget ini, bisa teman-teman tuliskan di kolom komentar. Cukup sekian video cerita bergambar kita kali ini. Jangan lupa untuk dukung channel ini dengan klik tombol subscribe dan aktifkan loncengnya. Dan sampai jumpa di cerita bergambar selanjutnya.